Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat video review tentang Hector Linux. Pada saat pertama kali booting, baik itu lewat Live USB atau Live CD, maka Hector Linux tidak akan menampilkan tampilan apapun terkecuali tampilan desktop. Untuk mengetahui informasi sistem tentang Hector Linux, teman-teman bisa klik terminal, maka akan tampil layar terminal dengan informasi sistem tentang Hector Linux. Informasi sistem dapat juga ditampilkan dengan perintah neopatch. Namun, pada versi Hector Linux tidak menyertakan secara default aplikasi neopatch. Oleh sebab itu, maka aplikasi neopatch harus ditambahkan secara manual. Namun, sebelumnya teman-teman harus update paket repository list dengan perintah sudo pacman -s yy dan tunggu proses update selesai. Selain proses update pada terminal juga dapat digunakan untuk proses upgrade, yaitu dengan perintah sudo pacman -s yu. Tunggu sampai proses upgrade selesai. Namun, jika ada pertanyaan dalam proses upgrade, disarankan jika teman-teman sudah menginstal Hector Linux pada PC teman-teman, input huruf Y. Namun, jika teman-teman masih menggunakan Live CD atau Live USB, maka disarankan untuk input N. Kembali ke topik neopatch. Setelah melakukan upgrade, teman-teman bisa mengetikkan sudo pacman -s neopatch, kemudian enter. Jika dalam proses install ada pertanyaan, input huruf Y. Kemudian panggil dengan mengetikkan neopatch. Maka akan tampil beberapa informasi mengenai tentang Hector Linux, di mana versi yang kita gunakan adalah Hector Linux versi Kodi. Selain itu, juga ada informasi OS, ada informasi host, ada informasi kernel, ada informasi uptime, ada informasi paket, ada informasi shell, ada informasi resolution, kemudian ada informasi desktop environment, ada informasi window manager dan window manager theme, kemudian themes, selanjutnya informasi icon,
Selanjutnya, informasi terminal. Kemudian, informasi terminal PON. Kemudian, informasi CPU. Kemudian, informasi GPU. Dan yang terakhir adalah informasi memori. Selain menggunakan Neopets, informasi sistem dapat juga ditampilkan dengan mengetikkan lsb underscore release spasi min a. Maka akan tampil informasi lsb version, distributor ID, description, release, dan yang terakhir codename. Selanjutnya kita bahas beberapa aplikasi default yang ditanamkan pada Heptor Linux, yaitu salah satunya File Manager Tuner. Kemudian ada Sublime Text. Ini seperti Notepad atau Notepad++, di mana bisa digunakan untuk mengetikkan sebuah script program. Selanjutnya, Catfish bisa digunakan untuk mencari file atau folder. Misal, kita mencari picture, maka ditemukan location home live user. Kemudian ada aplikasi VLC digunakan untuk media player, di mana VLC yang ditanamkan yaitu 3.0.12. Kemudian ada aplikasi QBitTorrent. Ini aplikasi untuk download torrent, yaitu dengan versi 4.3.3. Selanjutnya, setting manager, show desktop, result bin, dan status CPU dan memori. Kemudian, untuk melihat daftar aplikasi yang ditanamkan pada Heptor Linux, klik Application Launcher. Kemudian, teman-teman bisa melihat sesuai kategori atau mengisi pada kolom pencarian. Misalkan kita cari terminal, kemudian klik, maka aplikasi terminal akan terbuka. Untuk melihat daftar aplikasi sesuai kategori, teman-teman bisa klik aplikasi launcher, aksesoris, ada application finder sampai Vim. Untuk kategori development ada icon browser sampai Sublime Text. Untuk kategori grafik ada dokumen viewer sampai image viewer. Untuk internet ada Apache SSH server sampai QBitTorrent. Kemudian pada kategori multimedia ada Kodi sampai dengan VLC Media Player. Pada kategori Office ada Dictionary sampai Document Viewer. Pada Other ada GM Run. Pada Setting ada Setting Manager sampai dengan XFCE Terminal.
pada sistem ada add or remove software sampai XFCE terminal. Kemudian dikarenakan internet browser tidak ditanamkan pada Heptor Linux, kita bisa install dengan cara buka terminal, kemudian sudo pacman -s spasi pipaldi, kemudian input Y dan tunggu proses instalasi Vivaldi selesai. Setelah instalasi Vivaldi selesai, teman-teman bisa close atau minimize terminal, kemudian pada kolom search ketikkan Vivaldi dan klik aplikasi Vivaldi. Tunggu Vivaldi terbuka. Untuk melihat versi Vivaldi, teman-teman bisa klik About, kemudian di sana tertera versi Vivaldi yaitu 38.2259.42. Untuk informasi lebih lanjut tentang Heptor Linux, teman-teman bisa langsung kunjungi website resmi di heptorlinux.net. Di website ini teman-teman bisa mulai mencari informasi lebih lanjut tentang Heptor Linux. Kita beralih ke halaman download. Teman-teman bisa download image file untuk Heptor Linux di halaman ini. Untuk donasi, teman-teman bisa set ke nilai 0. Kemudian teman-teman bisa pilih versi diantaranya BSPWM, kemudian ada Genome namun tidak tersedia. Selanjutnya ada Kodi Version. Ini adalah versi yang kita review pada video ini. Kemudian ada Plasma Edition. Kemudian yang terakhir ada XFCE Edition. Untuk pilihan download, teman-teman bisa download torrent atau ISO. Selanjutnya, teman-teman jika ingin menginstal Heptor Linux pada PC teman-teman bisa klik installer for Heptor Linux. Tunggu sampai aplikasi atau tampilan installer Heptor Linux muncul. Selanjutnya, teman-teman tinggal ikuti apa yang dikehendaki pada langkah-langkah installer Heptor Linux. Sekian video review tentang Heptor Linux dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video review ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.
Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.